Siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fiskia Klarawati Hutajulu dari kelas NER 1A dengan NIM 03202101. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Baik, sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Fungsi baik itu adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dan ketebalannya bervariasi kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan sol. Epidermis ini tembus pandang sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Di dalam lapisan epidermis ini terdiri integumen, yaitu sistem integumen melakukan banyak fungsi vital, diantaranya yang pertama perlindungan struktur tubuh bagian dalam, di mana kulit mempertahankan integritas permukaan tubuh dengan migrasi dan sehidin sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifikan mekanisme penggantian sel normal pada kulit. Yang kedua, persepsi sensorik, di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari akal saraf sehingga memberikan sensasi ke area tertentu dari kulit yang disebut dermaton dermaton serabut. Ini mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. Dan yang ketiga, pengatur suhu tubuh, di mana kulit membantu mengontrol suhu tubuh. Seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah dan melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit melebar sehingga meningkatkan aliran darah yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. Yang keempat, ekresi beberapa cairan tubuh, di mana kulit juga merupakan organ ekresi, sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laktat. Dalam integumen terdapat 3 lapisan kulit, di mana lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis dan dermis terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkutan atau kadang disebut hipodermis. Yang pertama itu lapisan epidermis yang bagian atas. Lapisan epidermis adalah lapisan tertular dari berikutnya, yaitu lapisan korneum atau lapisan tanduk yang ini, di mana lapisan ini merupakan lapisan terluar dan terdiri juga dari membran sel yang tersusun rapat dan keraten. Berikutnya stratum lucidum, yaitu lapisan bening yang ini, bagian yang ini, di mana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. Baru yang berikutnya stratum granulosum, yaitu atau lapisan granul di yang ini, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk membentuknya keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. Kemudian yang berikutnya yaitu lapisan spinosum yang ini atau lapisan berduri, di mana lapisan ini juga dapat membantu pembentuk keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Baru yang berikutnya itu stratum basale atau lapisan basal, yang merupakan lapisan terdalam dan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel keratin superficial
Pada lapisan ini terdapat melanosil, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dan radiasi. Kemudian masuk yang kedua yaitu dermis. Dermis yang ini. Dermis disebut juga corium, yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh limfatik, saraf dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki dua lapisan, yaitu yang pertama dermis papiler, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari papila yang menghubungkan dermis dan epidermis. Lapisan ini mengandung karakteristik tonjolan-tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari tangan dan kaki dalam mencengkram permukaan. Kemudian yang kedua, dermis retikuler, di mana lapisan ini menutupi lapisan jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen, sehingga memberikan kekuatan struktur dan elastisitas pada kulit. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan subkutan atau hipodermis, di mana lapisan jaringan subkutan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah dan saraf yang lebih besar serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Lapisan lemak subkutan ini terletak pada otot dan tulang. Selanjutnya, fungsi dari jaringan subkutan ini adalah untuk insulasi, penyerap syok, dan penyimpanan penyerapan energi. Mekanisme sensasi pada kulit, misalnya sensasi pada tekanan, dimulai dengan adanya tekanan pada kulit, sehingga corpus pecinia atau ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan berupa tekanan, sehingga kulit berubah bentuk sehingga terjadilah depolarisasi, di mana keadaan saraf menjalankan rangsangan yang masuk dan keluar sehingga terbentuknya potensial aksi yang dihanturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak, sehingga impuls diolah, maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Demikianlah penjelasan dari sistem integumen yang saya paparkan. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat siang buat ibu dan teman-teman.